Jadi Wah, mulia sekali. Luar biasa. Terima kasih, Terima kasih paling enggak. Memang itulah dia belum saya pembicaraan kita. ngomong. Oh, belum. Apa pembahasan kita malam ini? Sila dibuka dulu Paipul. Baca dulu, buka dulu. Bismillah dulu. Enggak kali. Iya MC jadi pernikahan. Buka kayak assalamualaikum terus bismillah. Mau kasih dia apa kan pas waktu dan selesai dia on. Sakapol nih kaduni ini headset nih kaduni. Kenapa enggak? Ente pusing ya denger dia ngoceh. Ente. Ya aneh kita ini berheadset nih. Oh, saya nggak mesan dan berheadset. Bukan mah. Kurang kompak dong ente nggak pakai headset. Enggak kalau saya enggak apa-apa. Nggak bisa gitu. Ente harus nikmati. Nikmati. Iya. Kadang ya. Nih mah bahas nih Nubu Naba nih. Ya, yang lagi hot lah di sekitar Karena kita. Apple kan mau informasi langsung lah kan lo kedam kan. Oh, apa dengan mele kan lo kedam pol terkait kasus si lagi Mania heboh ada gitu. sih tentang ini apa ada pelecehan watutu. Oh, ini keke itu enggak tuh. Wah, bersih. Enggak nah dia nak bercerita Dia nak tahu. update na entambeng anu. Saya punya beberapa info terkait itu ya. Kan karena Batur no nakena sekolah le nubu naba. Mara Batur si Rubin datang Oh. punya video no ponaannya di situ. Jadi Ponaan yang ule jarina. Hah? Ponaan ule. Ponaannya sampai sekarang ya belum dikasih balik ke pondok sama orang tuanya. Iya Malik. Ponaannya laki-laki sih ya. Jadi anu lah. Cuma Tahu. namanya kan udah Iya sih. Dia baru sarang dengan toa. saya dengar pondok itu dia besar, muridnya ratusan karena dia punya kan dari MI, MTS, Alia, Berarti semua jenjang ya. semua jenjang. Tan. Ya, dia itu sudah melakukan pelecehan itu kalau data terbaru itu 22 yang melapor. Melapor. Oh. Tapi tidak semuanya terjadi persetubuhan gitu. Kalau yang hamil enggak ada. Mungkin pelecehan aja ya. Ya, jadi pelecehannya berbagai bentuk kan pelecehan. No. Tapi yang mengaku sampai persetubuhan itu dari pengacaranya itu 5 yang ini. Itu pun alumni. Jadi waktu dia mondok tuh nanti dia sama Pak AF nih Pesan. diperhatiin kan. Oh, kamu nanti datang ke ruang ini aula apa gudang apa gitu. Wirid gitu. Nanti saya isi ilmu lafaz, diajari doa-doa tertentu. Nah, lagu harus datang jam sekek ke malam. Syarat ya. Sepi ya jadi syarat ilmu cerita. Anak-anaknya wirid lah terus wirid. Nah, ketika wirid itu sang pelaku ini menjanjikan lamun nebeng ya melakukan sesuatu terhadap mereka, nanti rahimnya itu anak yang dikandung dari rahim mereka itu akan menjadi wali. Ngeno. Jadi diisi rahimnya itu diisi. Ya diisi lapas jam-jam. Nah, jadi anak-anak ini kan dia datang ke situ malam-malam gitu. Terus nah, mereka ini awalnya itu percaya-percaya aja gitu. Maksudnya kan gurunya bilang atau mungkin anak-anak ini juga kita enggak tahu ya, mungkin bagaimana psikologisnya, mungkin ada yang kan situasi keluarganya kayak gimana atau anaknya gimana kita enggak tahu. Intinya ada yang mau lah gitu. Nah, setelah itu ya terjadilah itu sejak 2016 sampai 2024. Pengisian itu. Proses pengisian tersebut itu sudah sampai 2025 berjalan 9 tahun. Korbannya total 22. Itu pun alumni pertama yang Terpilih ya. Ya jadi enggak semua. Jadi guru ini tersangkanya lah. Dia mungkin memilih lah mana kira-kira yang Sesuai potensial yang mungkin mau gitu. Mungkin enggak tahu ya dilihat dari gerak-geriknya, psikologinya. Baca ada. Tebak. Soalnya kadang kan bisa kadang-kadang dipengaruhi mungkin. gitu sepertinya. Atau mungkin dia mengumumkan siapa yang mau dapat ilmu nanti. Nah, mungkin ada beberapa yang mau, ada yang nah enggak usah. Nah, anak yang mau ini
yang pertama kali ngelapor tuh dia habis nonton film Walid tuh kan. Iya. Nah setelah dia nonton itu Teringat. dia inget begini dulu saya dijanjiin persis kayak Walid no, marat suruh wirid, nikah batin supaya barokah kan. Nah di situ dia ngomong ke keluarganya. Ya dulu saya begini-gini di pondok, marahlah keluarganya, diajak dia untuk melapor ke Kadus. Cuma Kadus waktu itu belum berani bertindak, soalnya baru satu. Terus akhirnya arak Malik Kadus akhirnya melapor ke ke warga, rapat dia. Setelah rapat tekumbe nih akhirnya dikesanain konfirmasi lalu lapor mereka ke Soalnya Pak Kadusnya mungkin hati-hati kan. Ini bagaimanapun tokoh agama kan. Pengaruhnya soal ini luas. Luas, betul. Saya dengar Di mana Gil? udah diponis ya katanya ya. Oh kalau ponis belum, dia baru diamankan. Oh di sana. Ya karena sekarang tinggal sidang kan belum sama sekali. Iya, iya. Memang ada beberapa videonya Pak Walid Lombok ini dia mengaku gitu atau sama polisi ditanya itu BAP, ngaku dia BAP. BAP. Kalau dari pengakuannya di video-video itu dia menyesal katanya. Nah mungkin karena dia sadar dirinya salah, dia enggak mau Iya, iya. merasa Membela diri. Oke. karena sudah masuk kasus nasional kan ini kan. Nah makanya itu saya jadi bingung kita harus berbangga diri atau bagaimana. Tumben-tumben Taman Nasional kasus Tumben-tumben kita punya prestasi gitu seperti ini kan. Mulai dari Agus kemarin itu kan Agus Buntung. iya kita jadi perhatian nasional kan. Dari kasusnya Agus sampai sekarang Walid versi kearifan lokal. Ya itu kan film luar Walid itu kan. Iya. Mic-nya berubah. Oh, iya, Wak. Aku terkejut. Jadi kok bisa? Berarti cobaan ini ujian ini tahun ini. Iya, kasus terus kasus-kasus apa namanya? Kasus asusila ini mulai banyak. Ada apa dengan daerah kita? 2 kali kasus terkenal gara-garanya kasus itu semua. Seperti ada agenda tersembunyi gitu untuk menutupi sesuatu sehingga berita-berita yang macam begini ini jadi perhatian orang-orang kan. Iya sih. Orang-orang sekarang mulai berpikir kayaknya untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Imbasnya Ya, terutama yang punya anak wanita iya, gitu. seakan-akan no. Pasti mikir. Mikir lah Ya ada Geneh-geneh no. yang bisa dipengaruhi lah gitu. Ya, dengan berbagai faktor ya. Misal ada yang dari keluarga yang tidak punya bapak misalnya. Itu biasa agak jelap kalau tidak punya sosok bapak itu. nah, ini nung mandok nih kalau korbannya mah umuran pira nih kelas pira. Oke, korbannya itu dari yang saya terima info ada yang sejak dia sanawiyah mengalami hal tersebut berlanjut sampai dia aliyah. Masuk misal nih tahun 2019 lah, dia setiap bulan mungkin gitu atau setiap minggu mengalami hal tersebut dengan keadaan masih percaya bahwa itu untuk mengisi ilmu gitu. Mungkin ada yang dijanjiin nikah, mungkin kan. Mungkin. Besok kita nikah, mungkin kan kita enggak tahu soalnya. Ya. Mungkin dari Palingga mungkin yang lebih tahu. Ya gimana? Kalau dari pengalaman Anda Pak ketika Anda melakukan Berjorak-jorak Pak. Enggak silih Pak. Nah, balik lagi ke pembahasan. Sayangkan dari dah. Menurut ngombe Pol, kira-kira kasusnya terhadap perkembangan pondok ke depan. Nah, iya Bu. Sedang jadi di lelek kita ada kan antusias masyarakatnya jok pondok nih ya Allah banjir pokoknya. Pondok kejadian mungkin pada mikir. Ya, kan, Betul. Jelas pada mikir. Jelas. sama anak ke pondok madrasah kan malingnya karena pun lebih baik karena nu ahlak apa kan ini kan takut jadi gitu istirah ini Mara keluar itu hindarin itu dari pergaulan lebale
Datang Tono keluar dari kandang buaya masuk kandang singa no. Barang kan dong. Kalau menurut Tente gimana enggak? Menurut saya tentang Walid Lombok, mau jadi Walid memang wayah karena Walid. Nah, kalau menurut Tendi gimana? Dari Lingga kata-katanya agak singkat. Belum saya lah. Oh gitu. Gimana menurut Tente? Iya. Pasang gaya juga kan. Oke. Gaya Walid. Keren dulu. Gaya Walid. Jadi komentar saya tentang kearifan lokal yang terjadi itu apa ya? Gimana anunya? Rumah tangganya? Nah, dari info yang beredar memang sejauh ini beritanya masih fokus sama pelaku gitu. Jadi istrinya apa namanya anaknya itu ndak ada di ini. Iya. Kurang tahu lah gitu kalau tentang itu. Difokuskan ke beliau saja. Iya. Menerapkan dia peribahasa menyelam sambil minum. Iya. Maksud ente? Kembung. Syukur bae dinarasa kembung ngono kan. Ya, Apa sih komentar yang gimana ya? fenomena inilah. Fenomena ini. Enggak yang lebih spesifik tentang apa? Ya pengaruh kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren lah. Kalau konteksnya kepercayaan masyarakat itu masyarakat kita kan sekarang ini sudah cerdas. Sudah cerdas dan juga kalau untuk imbas dari fenomena ini ke pondok-pondok yang lain itu saya rasa tipis. Karena juga setiap lembaga pondok pesantren itu kan punya cerita-cerita tersendiri mereka gitu kan, yang transparan gitu kan, bukan terbuka tapi transparan gitu kan. Tertutup tapi kelihatan. Iya. Oke. Kan ndak ini juga kan para alumni itu kan ndak cerita yang terbuka sekali gitu sama orang tuanya gitu. Hal-hal kecil misalnya kan yang kayak di tempelek atau apa yang misalnya kekerasan dalam konteks mendidik gitu kan. Nah itu kan ndak perlu lah mereka ceritakan. Dan ya tadi itu artinya pondok-pondok yang lain kan sudah berdiri lebih lama ketimbang yang ini kan. Ya. Nah, banyak loh. Ini kan puasa baru dia ini. Jadi kalau untuk kepercayaan baik masyarakat maupun masyarakat lokal atau yang di luar gitu pada pondok pesantren kayaknya sih tipis. Pengaruhnya ya? Tipis pengaruhnya. Tak masalah. Masih lah tetap ya orang-orang akan mendaftarkan anaknya di pondok pesantren. Masih. Kalau ente Ndi? Kalau menurut saya mungkin ada sih orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Akan tetapi mungkin lebih selektif aja untuk memilih di mana dia akan memondokkan anaknya kan gitu kan. Oke. Dia lihat dulu track record pondok yang ingin dia. Iya. Nah kebetulan pondok ini itu selama ini track recordnya Iya. begini. Enggak, maksud saya bukan cuma dari segi prestasinya juga kan. Kita lihat mungkin dari segi kedekatan keluarga ini kepada pengurus pondok mungkin. Memang ya banyak sisi dari kasus ini. Iya. Saya sempat bertanya pada teman dari Lombok Tengah. Tidak usah sebutkan namanya, inisialnya H, akhirannya N. Bukan Hanoman ya. Hanoman. Iya. Hamdin. Ini kata waktu Hamdin itu lah. dia kan di pondok mengajar. Oke. Saya tanya dia juga, bro, bermeja cerita les kotong waktu itu kasus kotong. Dia bilang, "Menepan, coba megita dah sak nina dia unin." Maksudnya anak gadis sekarang itu kan dalam tanda kutip lebih menggoda Oh gitu. daripada santriwati zaman lain. Sehingga zaman dulu itu jarang terjadi mungkin. Pertama pakaiannya jilbab bele-bele. Mun sineng nih. Pertama cobaan kita itu harta. Begitu kita punya harta, ingin kita bertahta. Iya. Punya kita tahta, ingin kita wanita. Itu memang paket. Diuji saat dia punya segalanya. Ujian Epol.
Nah, begitu ndek metahan si ujian no, misal aduh mele temreri malik nih seriang me mereri malik. Aku tahu ku nyuruh ang doang ah. Misal me besia kerja senina me jemak Urusan masing-masing. urusan me selingkuh. Misal Jangan mampu jangan menari buang kan. Yang penting jatah aku tetap kan. Kena masih no. Berarti ada bensin no Pol. yang penting nomor sekek kecil nomor 2 no ara. Karta tahta. Lawan mata bensin marah no Pol karing kas doang. Kayak aku nih dan ini man ngobon kan. Nih bae bolak-balik nih ini bue. Boimpan malik kan. Kan. Nah, itulah fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Ingga Coba, Pak tentang Ingga. terkait ini. Pak Lingga diam aja dari tadi merenung. Jangan-jangan tidur. Berhayal atau gimana ini Pak? Atau Nafsu padahal beliang ini deh. Oh, Dengan mau keciang. Beliang lo bang. Ke apa yang ungkap ngaros Pol. Jadi mau bang gak juri nah. yang ngindang. nah, sini enak Pol pertimbangan nafsu. Ya beliang dengan ini. Coba kan headset sekali. Lamun wah begude. Nah. Wow, tuh Pol. Saya lah ya belian Pol yang pernah Tahun sebut. menggoda. Nah, soal marah ongkatku ingat nih kan deh. Pasti tuan guru nih waktu namanya pondok no dia nara insyaallah niatnya lengi. Dia mungkin kan. Mia pondok teh malah teperembun. Harim-harim nih terus teh. Nah, rata-rata aja ente tamanya pondok atau anak sekolah kan no. Tiba-tiba di tengah jalan Dapat godaan makin ngene. Aro, ongkat no terus. poro-poro mah enggak lah. Marah. Akhirnya mereka terjebak. Ini mirip sama cerita yang kemarin kita bahas itu. Wah. Ulama yang terjebak sama godaan iya karena setannya beda. Marah-marah itu nih kerocok-kerocok terkirim Munia kan si iwak pembeli nih jadi beda beda godaan memang. Ya. Ya akhirnya tokoh itu salah satu yang terjebak dalam godaan itu kan. Nauzubillah. Jadi ya pasti ada hikmahnya nih. Mungkin sebagai peringatan untuk tokoh agama yang lain. Hati-hati dende marangene. Peringatan endah tipa dengan toa marah itu. Pilih-pilihlah sekolah yang tepat. Terus peringatan endah untuk oknum itu sendiri. Salah satu hikmah untuk ia adalah untong neken deitang. Nah, betul. Namun dek neken deitang Akan bertambah. sampai akhir hayat barah ia doang nagawe kan tutuk lengi pegawaian. Syukurnya itu deit nengke waktu masih bertobat. Masih nebau ngendeng maaf ini ngendeng. Ara kesempatannya memperbaiki diri. Si bahaya no kan lemun tegawe dosa ndek tekan deitang. Nah, iya no. Itu terselega si Allah Ta'ala arana no. Istidraj. Terus nah. Itu korupsi ndek tini kan deitang. Adik baik sekali-kali sedut le neraka enggak nah. Bahaya. Nah, ini berarti salah satu Razim bahaya. dengannya masih tekangan. Ya, bentuk kasih sayang. Tebeng na kendaitang. Ngano, lamun wah den tebeng kendaitang no si bahaya. Betul. Angka dengan maling kendaitang syukur. Kembali hikmahnya jarina kan Itu hikmahnya dari setiap kejadian yang kita yang kita alami. alami. Mungkin ada kata-kata penutup paling silahkan. Ada pembuka enggak apa-apa, dibuka aja dulu. Buka lagi gitu. Jadi Wah mulia sekali, luar biasa. Terima kasih paling enggak. Memang itulah dia. Ya, belum Pembicaraan saya kita. ngomong. Belum. So, kan. buka nih. Dia kan kena jadi nus. Tidak bahasa Inggris kecil. Enggak bahasa Inggris kan nih. So, Bahasa Inggris kan. Supaya itu tahu yang saya dengar. Lu gimana? Kancut. Kesimpulan dulu paling enggak. Ya, jadi Berdasarkan ilmu geografi, ya. bukan. Oh bukan. Berdasarkan Luar biasa. belum. Jadi dari semua aspek fenomena yang dibahas tadi itu tetap kembali ke al-qalam. Woi. Oke. Apa ini?
Apa maksudnya? Kancut. Hilang kata-kata hikmahnya. Iya. Ya, kayak gimana Al-Qalam itu? Ya, gimana? Kolam nirwana tuh kolam. Sumper. Kolam. Jadi sudah dituliskan kan oleh pena Al-Qalam apapun yang terjadi di kehidupan dunia ini gitu. Dan benar juga tadi itu ya diambil hikmahnya, dijadikan pelajaran karena tetap juga walaupun pilihan itu adalah sebuah ilusi belaka, namun tetap juga walaupun ilusi, tetapi secara manusiawi sah-sah saja bahwa setiap manusia itu menganggap dirinya pada setiap waktu ada pilihan yang harus dia jalani. Nah, jadi intinya kuatkanlah iman dan takwa kita. Dan dompet kita. Betul. Oke, terima kasih Pak Lingga atas kata-kata penutupnya, luar biasa, kita tepuk tangan. Ya, semoga podcast kami yang entah kemana ujungnya ini bisa menghibur bagi yang mendengarkan. Ada Ya. ujungnya. Apa? Sudah dituliskan oleh Al-Qalam. Iya, Oke. Al-Qalam. Eh.